بسم الله الرحمن الرحيم. Semua yang terjadi di alam semesta ini, Pak, di langit, di bumi, di dunia, di alam, semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Ya. Dan itu memang keyakinan dalam Islam seperti itu, ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah beliau bersyair, apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi, walaupun saya tidak menghendaki. Dan apa yang tidak engkau kehendaki pasti tidak akan terjadi, meskipun saya menghendaki. Jadi betul, semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi begini, memang segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang bertanya kepada Syekhul Islam itu, apakah terjadinya kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, pembunuhan, semua itu terjadi dengan kehendak Allah. Kata beliau, semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi di muka bumi terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ada di dalam Al-Qur'an itu, ya, seandainya Tuhanmu menghendaki Muhammad, niscaya dijadikan manusia di muka bumi ini satu, beriman semuanya. Mampu apa enggak Allah SWT menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini beriman? Seandainya dia menghendaki, mampu apa enggak? Mampu. Maka apakah kamu akan memaksa mereka untuk beriman? Sudah, kewajiban Nabi itu hanya menyampaikan saja, ini perintah Allah, ayatnya seperti ini. Kalau kamu bertaat kepada Allah, beriman, nanti kamu masuk surga. Kalau kamu maksiat, durhaka kepada Allah, kufur, kamu masuk neraka. Sudah, itu saja. Tugas Rasul itu hanya menyampaikan saja, ya. Wa ma'al rasul illal balagh. Kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan. Jadi Muhammad, kamu tidak diwajibkan untuk menjadikan semua manusia itu beriman, enggak. Ya. Bahkan Nabi kan bersedih, ada satu di dalam sirah itu namanya Amul Huzni, ya, tahun kesedihan. Karena di situ di tahun itu istri beliau Khadijah meninggal, ya. Kemudian paman beliau Abu Thalib juga meninggal. Nah, sehingga disebut tahun kesedihan karena dua orang inilah yang membackup Rasulullah SAW, ya. Kalau Abu Thalib bapaknya Ali yang menjaga Rasulullah SAW, melindungi dari Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu, ya. Tapi dia tidak beriman, ya. Khadijah ini membackup Rasulullah SAW dari sisi pendanaan untuk dakwah semuanya, hartanya, kan orang terkaya di Mekah waktu itu, ya. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat tahun itu disebut tahun kesedihan karena paman Nabi SAW Abu Thalib itu meninggal, dia tidak beriman. Rasulullah SAW sedih, ya. Ketika Abu Thalib ini sakit mau meninggal dunia itu, Rasulullah SAW menjenguk beliau, mengunjungi. Nah, ini dalil bahasanya bolehnya seorang muslim mengunjungi orang kafir yang sakit. Rasul kan pernah menjenguk orang Yahudi, ya, ini pamannya musyrik. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sehingga saya punya hujah di hadapan Allah SWT, mau memintakan ampun, ya, berikan syafaat dan sebagainya. Tapi pamannya itu juga ditalkin, di sebelahnya kan ada Abu Lahab, Abu Jahal itu, ya. Wahai Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kamu? Sebenarnya dalam hati kecilnya itu beriman dia nih, ya, beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini benar, ya. Cuma karena gengsi dan pengaruh temannya tadi itu, akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Disitulah Rasulullah SAW sedih. Kenapa? Karena yang mengasuh beliau kecil, diajari berdagang, dilindungi dari itu Abu Thalib. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW sedih, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya. Kata Allah apa? Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, kamu tidak bisa memberi petunjuk, man ahbabta, kepada siapa yang kamu cintai, orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, ya. Maka sabda Nabi juga begitu, may yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil
fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah. Maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Jadi betul, yang memberikan petunjuk itu Allah. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan yang menyesatkan itu Allah. Saya tanya, setan bisa menyesatkan apa enggak? Iblis bisa menyesatkan enggak, Pak? Enggak bisa. Iblis itu sudah bersumpah kepada Allah, ya, karena dia sudah dinas masuk neraka, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena engkau telah menetapkan saya sudah termasuk penghuni neraka, saya mohon kepadamu minta diberi tangguh umurnya. Saya akan menyesatkan anak cucu Adam. Sama Allah dikabulkan apa enggak permohonannya? Dikabulkan. Silakan. Iblis masih hidup sampai sekarang. Tapi iblis itu tidak bisa menyesatkan setan itu. Buktinya apa? Buktinya ada para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, para ulama, para wali-wali Allah dan lain sebagainya. Wah, kalau iblis bisa menyesatkan orang, Pak, sesat semuanya ini nanti. Setan tidak bisa. Cuma dia mengajak manusia itu mau menyesatkan. Makanya kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kamu ikut pasti tersesat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi memang betul Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi manusia ini berusaha, Pak. Kalau manusia ini tidak diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, ya, tidak ada artinya perintah Allah untuk berbuat baik, beriman, mengerjakan amal soleh. Kan sia-sia kalau memang manusia ini tidak diberikan kudrah, kekuasaan, kemampuan untuk berbuat dan memilih, ya. Jadi manusia ini diberikan oleh Allah kebebasan memilih. Sehingga Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Hanafi mengatakan apa? Ya, demi Allah, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memaksa hambanya untuk kafir, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali memaksa hambanya untuk beriman. Allah tidak maksa, mau beriman, mau kafir itu terserah kepada hambanya. Tetapi nanti bertanggung jawab sendiri. Cuma Allah sudah tahu gitu loh. Allah itu maha mengetahui ini akan beriman, ini akan kafir dan sebagainya, ya. Jadi tetap manusia disuruh untuk berusaha, ya, seperti itu. Dan itu pilihan, Pak, ya. Sama seperti begini. Memang kan begini, ya. Ada takdir-takdir yang memang manusia itu tidak bisa memilih. Seperti kita lahir laki-laki, ada yang perempuan, jenis kelamin tidak bisa. Kita hidungnya Pak mancung atau pesek, rambutnya keriting atau lurus, itu tidak akan dimintai tanggung jawab. Itu manusia tidak bisa berusaha. Tapi manusia itu mau beriman atau kafir, itu manusia bebas memilih. Ya, diberikan kebebasan. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Dan Allah mengatakan apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Iya. Orang tidak mungkin. Orang yang mencintai Allah itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk mencintainya. Kalau tidak dikehendaki Allah tidak bisa. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah SWT, minta agar dia ini dicintai oleh Allah SWT dan mencintai Allah. Nah, seperti itu. Dan Allah itu maha adil, maha bijaksana. Dia maha mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah, itu diberikan hidayah sama Allah SWT. Nah, seperti itu, Pak. Tidak boleh berprasangka buruk loh, Pak, kepada Allah. Ya, Pak, ya. Maksudnya berprasangka buruk begini. Sampai ada pertanyaan begini, saat kan Allah itu maha berkehendak semaunya Allah. Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat. Kalau misalkan ada orang dia sudah sholat dengan baik, dia sudah bayar zakat, puasa Ramadan, haji, pokoknya amal-amal soleh sudah dikerjakan. Terus Allah tidak menerima amal solehnya gimana? Kan terserah Allah. Allah maha menghendaki. Ini apa namanya? Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pernah kan Allah mengatakan Allah tidak akan menerima amal. Orang itu kalau beramal soleh, dia beriman, dia mengerjakan amal soleh, taat kepada Allah dan Rasul, malah dijanjikan surga yang penuh kenikmatan. Tidak pernah amalnya tidak akan diterima seperti itu. Sedangkan panjenengan saja, kalau misalkan punya karyawan, yang satu ini taat
taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat mengikuti perintah-perintah kita, ya. Yang satu misalkan dia ini suka mokong. Masa mau disamakan? Kan enggak, ya. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala itu juga Maha Pengasih dan Penyayang. Sehingga jangan sampai kita itu apa? Ya wis berarti orang ini sesat memang dia ini memang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Ya, itu karena dia memang tidak mau menempuh jalan untuk mendapatkan hidayah tadi, Pak. Ya. Kenapa? Ada ayatnya begini. Wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Adapun terhadap kaum Samud, kami telah memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Dengan dikirimnya Nabi, Rasul, utusan Allah SWT. Fastahabbul ama alal huda. Tetapi mereka lebih menyukai buta, lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Sekarang bayangkan kalau orang misalkan disuruh mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian disumpet kupingnya. Ya, pesannya orang-orang Abu Jahal kan begitu. Kamu kalau ketemu Muhammad, jangan sampai kamu mendengarkan ayat itu. Itu sihir, nanti kamu bisa ikut. Sumpet telinganya. Sehingga kalau ketemu Nabi disumpet, tidak mau mendengarkan. Makanya penyesalannya nanti penghuni neraka itu adalah seandainya kami dulu mau mendengar dan memikirkan, pasti kami tidak masuk ke dalam neraka sa'ir. Ya, dalam surah Al-Mulk gitu ya. Lau kunna nasma'u, seandainya kami dulu mendengar, mau mendengarkan, au naqilu atau memikirkan, ya, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Kenapa dia sampai masuk? Karena tidak mau mendengarkan dan mau memikirkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW.